Di dalam Al-Quran, ada tempat-tempat yang disebut dengan jelas oleh Allah. Namun, hingga hari ini, belum ada manusia yang bisa memastikan di mana letaknya. Tempat yang menjadi saksi kekuasaan Allah. Tempat yang pernah dihuni oleh kaum besar yang akhirnya binasa. Dan sebagian bahkan disebut akan muncul kembali di akhir zaman. Sebelum kita lebih lanjut, sudilah kiranya Anda menekan tombol like, subscribe, dan saya doakan Anda diberikan limpahan rizki, keberkahan hidup, selamat dunia dan akhirat. Saat ini, kita akan menelusuri 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang hingga kini masih menjadi teka-teki dunia. Tempat-tempat yang mengajarkan bahwa tak semua rahasia bumi boleh kita ungkap sebelum waktunya. Nomor 1, Dinding Zulkarnain. Tempat pertama disebut dalam surah Al-Kahf ayat 93-97 tentang seorang raja adil bernama Zulkarnain yang membangun tembok raksasa dari besi dan tembaga untuk menahan bangsa perusak Yajuj dan Majuj. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu membuat kerusakan di muka bumi. Maukah engkau membuatkan kami dinding penghalang antara kami dan mereka?" Quran Surah Al-Kahf ayat 94. Ulama tafsir seperti Ibn Katsir dan Al-Qurtubi menulis bahwa dinding itu dibangun di antara 2 gunung besar. Namun hingga hari ini, tak ada yang tahu di mana lokasinya. Bisa jadi di Indonesia. Sebagian peneliti menyebutnya di pegunungan Kaukasus antara Georgia dan Azerbaijan. Yang lain mengatakan ada di Asia Tengah, mungkin di wilayah Kazakhstan atau Mongolia. Namun dalam fatwa Islam Web disebutkan, lokasi spesifik benteng Zulkarnain tidak diketahui dan Allah menyembunyikannya hingga waktu yang ditentukan. Nomor 2. Kota Iram Datil Imad. Tempat kedua disebut dalam surat Al-Fajr ayat 6-8, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad, yaitu penduduk Iram, yang mempunyai tiang-tiang yang tinggi, yang belum pernah dibangun seperti itu di negeri-negeri lain." Iram disebut sebagai kota tiang-tiang tinggi, pusat peradaban kaum Ad, yang terkenal gagah dan sombong. Namun ketika mereka menolak ajaran Nabi Hud alaihi salam, Allah menghancurkan kota mereka dengan badai yang dahsyat selama 7 malam 8 hari. Selama berabad-abad, keberadaan Iram dianggap mitos. Hingga tahun 1992, para arkeolog menemukan reruntuhan di bawah gurun Rub al-Khali, semenanjung Arab. Namun, sampai hari ini belum ada kepastian. Apakah itu benar Iram yang disebut dalam Al-Quran? Nomor 3. Laut yang terbelah untuk Nabi Musa. Tempat ketiga, laut yang terbelah bagi Nabi Musa dan Bani Israel. Peristiwa ini diabadikan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63. "Maka kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Lalu laut itu terbelah, dan tiap belahan seperti gunung yang besar." Para sejarawan memperdebatkan di mana lokasi mukjizat ini terjadi. Sebahagian yakin itu di Laut Merah antara Mesir dan Sinai. Tapi sebahagian lagi percaya laut itu bukan laut besar, melainkan bahagian Teluk Suez atau Laut Akabah. Nomor 4. Gua Ashabul Kahfi. Tempat keempat, gua tempat 7 pemuda beriman tidur selama 309 tahun. Dikenal dengan sebutan Ashabul Kahfi. Allah berfirman dalam surah Al-Kahf ayat 9-12. "Ataukah kamu mengira bahwa orang-orang yang tidur di gua dan di Ar-Rakim itu termasuk tanda-tanda kami yang mengherankan? Banyak negeri mengklaim gua itu berada di wilayah mereka. Yordania memiliki gua di luar kota Aman, Turki memiliki gua di Efesus, bahkan Spanyol pun memiliki versi lokalnya. Namun hingga kini, belum ada satupun bukti pasti, dan mungkin
memang tidak perlu. Karena tujuan kisah ini bukanlah menemukan gua itu, melainkan meneladani iman pemudanya yang berani menolak kekufuran. Misteri lokasi itu seakan menjadi simbol bahwa siapapun bisa bersembunyi di gua keimanan, selama ia yakin pada perlindungan Allah. Tempat turunnya Nabi Nuh setelah banjir besar. Tempat kelima adalah lokasi di mana kapal Nabi Nuh berhenti setelah banjir besar. Dan difirmankan, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah." Maka air pun surut, dan perintah itu diselesaikan, lalu kapal itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Quran Surah Hud 44. Gunung Judi disebut secara jelas, namun lokasi pastinya masih diperdebatkan. Sebagian menempatkannya di Turki bagian tenggara, di wilayah Shirnak, dekat perbatasan Irak dan Suriah. Dari kelima tempat misterius ini, kita belajar satu hal besar, bahwa tidak semua rahasia Allah harus diungkap. Sebagian misteri diciptakan bukan untuk ditemukan, tapi untuk menguatkan iman, agar manusia sadar bahwa ilmu kita terbatas. Di balik tembok Dzulqarnain, di bawah pasir Iram, di lautan Musa, rahasia Allah bukan untuk menakutkan, tapi untuk menumbuhkan rasa kagum dan tunduk. Karena semakin banyak misteri yang belum terpecahkan, semakin besar bukti bahwa kekuasaan Allah tak berbatas. Like, komen, dan share jika kamu ingin saya bahas satu persatu dari tempat misterius ini, dengan kisah lengkap dari Al-Quran dan hadis.